So let's start the Dhamma talk. We continue Kajaniya Suttas. Marilah bersama kita memulai pembahasan Dhamma ini dengan melanjutkan pembahasan tentang Kajaniya Sutta. Last 2 weeks ago, I started Kajaniya Sutta. In that Dhamma talk, I had explained about the Sunyata Lakkhana. Sunyata Lakkhana, Sunyata means 5 aggregates. Sunyata Lakkhana means these special characteristics of 5 aggregates are called Sunyata Lakkhana. 2 minggu yang lalu, Yang Mulia Sayadaw telah mulai membahas Kajaniya Sutta ini. Sayadaw sudah menjelaskan tentang Sunyata dan Sunyata Lakkhana. Sunyata ini adalah tentang 5 gugus kehidupan. Sedangkan Sunyata Lakkhana adalah ciri-ciri dari 5 gugus kehidupan itu. I had also explained about Rupa Khanda, Vedana Khanda. 2 aggregates. Rupa Khanda, the aggregate of the form. Vedana Khanda, the aggregate of feeling, has been already explained. This week, I will continue to the explanation of Sanya Khanda, aggregate of the perception. Pada waktu itu, Yang Mulia Sayadaw telah menjelaskan tentang Rupa Kanda dan Vedana Kanda. Sayadaw telah menjelaskan dari 2 gugus kehidupan ini. Rupa Kanda adalah gugus bentuk, sedangkan Vedana Kanda adalah perasaan. Ini yang sudah dijelaskan oleh Sayadaw. Kali ini, Sayadaw akan melanjutkan membahas tentang Sanya Kanda atau tentang pencerapan. So what is the Sanya Khanda? Sanya Khanda means perception of the perception aggregate or the aggregate of the perception. According to the Suttas, Sanya Khanda or maybe Sanya or perception knows. It's what is blue, the colors. Sanya Khanda knows the colors. It knows blue, it knows yellow, it knows red, it knows black, it knows white. According to the Suttas, Kajaniya Suttas, the Buddha expounded the special function of the Sanya Khanda is to know the colors. So in this way, the people who listen to the Dhamma, they can easily understand what is the Sanya Khanda by explaining the function of the Sanya Khanda or the aggregate of the perception. Sekarang, apakah Sanya Kanda itu? Atau apakah gugus persepsi itu? Di dalam Kajaniya Sutta ini dijelaskan bahwa Sanya Kanda ini mengetahui, Sanya ini mengenali atau mengetahui warna. Ia mengetahui warna apakah itu biru, kuning, merah, hitam, ataupun putih. Di dalam Kajaniya Sutta ini, Buddha menjelaskan tentang fungsi Sanya ini, yaitu untuk mengenali warna. Orang yang mendengarkan penjelasan tentang Dhamma ini bisa dengan mudah memahami apakah Sanya Kanda itu dengan mengetahui penjelasan tentang fungsi dari Sanya Kanda ini. So according to the Suttas, Kaija Bhikkhave Sanyam Varetha, Sanya Naditi Kho Bhikkhave Dasama Sanya Di Ojati. The Buddha explained the word Sanya or perception
for the verb sanjanati. Sanjanati is translated perceives. So what is perceived by the Sanyakanda? It perceives blue, white, red, yellow, and so on. It knows, it perceives especially the colors. To know the color is the working of the Sanya. Di dalam sutta ini dinyatakan, Buddha menjelaskan bahwa sanya ini menerima. Sekarang sanya ini menerima apa? Sanya ini menerima mengenali warna misalnya biru, putih, kuning, dan sebagainya. Jadi dia menerima atau mengenali warna. Now the next one is Sankhara Kanda. Sankhara Kanda is explained, translated, the aggregate of volitional formation. Volitional formation is Chetana. The aggregate of the volitional formation is called Sankhara Kanda. Yang selanjutnya adalah Sangkara Kanda. Sangkara Kanda ini adalah gugus dari bentukan-bentukan mental. Bentukan-bentukan mental ini adalah cetana. Jadi gugus bentukan-bentukan mental ini disebut dengan Sangkara Kanda. According to the Abhidhamma, we have 52 mental properties. In the 52 mental properties, Vedana is one of them. Vedana is a feeling. Feeling is called Vedana Kanda. The next one is Sanya, perception. Sanya is called Sanya Kanda. The remaining mental properties, 15 mental properties are called Sankhara Kanda. These Sankhara Kanda, these 15 mental properties are led by the Chetana. Chetana is a volition and formation. Menurut Abhidhamma, kita memiliki 52 kekayaan mental. Dari 52 ini, Vedana adalah salah satunya. Vedana ini adalah perasaan. Selanjutnya adalah sanya. Sanya adalah sanya kanda. Jadi sisanya yang 50 adalah disebut sangkara. Sangkara ini dipimpin oleh cetana. Cetana adalah bentukan mental. So according to these suttas, it is very interesting to know. So what is Sankhara Kanda? Because to know the Sankhara Kanda is also very useful, beneficial, especially for the meditation practitioners. The Buddha expounded Rupadaya Sankatam Abhisankronti, Vedanam Vedanadaya Sankatam Abhisankronti, Sanyam Sanyadaya Sankari Sankaradaya, Vinyana Vinyanadaya Sankatam Abhisankronti. According to these suttas, it conditions Rupa to be Rupa. It conditions the feeling to be feeling as a feeling. It conditions perception as a perception or to be perception. It conditions sankhara to be sankhara. It conditions consciousness to be consciousness. So it, as a whole, it means, according to the Sankhara Kanda, according to the Chetana, this Chetana makes the working of the other matter properties to properly function, to get their goal. To get their goal, Chetana of volition makes other matter properties to work properly, to function properly.
Menurut sutta ini adalah sangat penting untuk memahami tentang sangkara. Karena dengan pemahaman kita terhadap sangkara kanda ini, kita akan tahu apakah kegunaannya, apakah manfaatnya. Ini terutama penting bagi para meditator. Di dalam sutta ini, Buddha ada menjelaskan. Jadi, semuanya ini mengkondisikan agar rupa itu menjadi rupa. Sangkara ini mengkondisikan perasaan sebagai perasaan, kemudian sanya sebagai sanya atau pencerapan, kemudian sangkara untuk menjadi sangkara, dan winyana atau kesadaran sebagai kesadaran. Jadi, kesemuanya ini berarti, kesemuanya ini, sangkara kanda ini bekerja didahului oleh cetana. Cetana inilah yang membuat semua harta mental berfungsi sebagai semestinya, sebagai seharusnya, untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi, cetana atau kehendak inilah yang menjadikan yang lainnya ini bekerja sebagaimana mestinya. Okay, now let's see the function, the working of the Cetana. So we call the Cetana. This is explained in the text. But because the Cetana is the leader of the Sankhara Khanda, because of this, the Buddha in many suttas, Cetana ham bhikkhave kammam vadami. So Sankhara Khanda, we call this Sankhara Khanda. This Sankhara Khanda is formed with the 15 mental properties. These 15 mental properties are led by the Cetana of volition. So by understanding the meaning of the Cetana, the working of the Cetana, we can understand what is Sankhara Khanda. Sayadaw sekarang akan menjelaskan tentang fungsi atau bekerjanya cetana. Seperti yang telah dituliskan oleh Sayadaw, cetana dibagi menjadi ceta yita lakana, ayuhana rasa, dan samvida upatupatana. Cetana ini adalah merupakan kehendak, dan cetana ini yang menjadi pemimpin dari kekayaan mental. Sangkara ini terbentuk dari 52 kekayaan mental. Dan ini dipimpin oleh cetana atau kehendak. Kalau kita memahami atau mengerti arti cetana, maka kita akan bisa memahami apakah sangkara itu. So ayuhana rasa. We don't translate the Jidita Lakkhana. It is usually translated to volition. Ayuhana rasa, ayuhana means to occupy or to make effort. Ayuhana, according to the ayuhana rasa, is Cetana has the function of the making effort or occupying or service. According to the Samvidana Pachupatthana, the Samvidana also we can translate manage
It is a kind of management. Samvidhana Pajupatthana. So Pajupatthana, Pajupatthana means the present to someone. So now we don't focus on the Pajupatthana. We don't focus on the rasa, we focus on the ayuhana and the samvidhana. Ayuhana is making effort or maybe occupying. Samvidhana is manage. It manages. Sayadaw selanjutnya menjelaskan tentang ayuhana. Di sini, ayuhana ini maksudnya adalah mengerahkan usaha atau menjadikannya bekerja. Jadi, cetana ini mempunyai fungsi untuk mengerahkan usaha atau untuk melakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah samvidhana. Di sini artinya adalah mengelola atau memanage. Jadi ini adalah memanage. Kemudian yang kata-kata di belakangnya itu tidak diterangkan. Saya sudah menjelaskan bahwa itu berkenaan dengan orang. Kita di sini akan menekankan pada samvidhananya saja. So like for example, when we have the eye consciousness, so eye consciousness arises when the visible form appears to the eye sensitivity. When the visible form appears in this eye sensitivity is called Chakupasada. Visible form is Rupa. When the Rupa appears to the Chakupasada, at that time, eye consciousness arises. So what is the function of the eye consciousness? Eye consciousness function, eye consciousness task, duty is to see or see. Seperti misalnya, kita ini memiliki kesadaran penglihatan. Kesadaran penglihatan ini muncul ketika ada bentuk fisik. Bentuk fisik ini adalah rupa. Bentuk fisik ini muncul di hadapan kepekaan kesadaran penglihatan atau cakupasanta. Kemudian cakupasanta ini bersentuhan dengan rupa. Maka pada saat itu akan muncul kesadaran penglihatan. Lalu apakah fungsi dari kesadaran penglihatan? Fungsi dari kesadaran penglihatan ini, fungsi atau tugasnya adalah untuk melihat. So when the eye consciousness arises, this eye consciousness doesn't rise alone. Together with the eye consciousness, there are 7 mental properties. Ketika kesadaran penglihatan ini muncul, ia tidak muncul sendiri saja, tetapi ia muncul bersamaan dengan 7 kekayaan mental yang lainnya. So together with the eye consciousness, there are 7 mental properties. What are they? Phassa, contact, vedana, feeling, sanya, perception, cetana, volition, ekagata, one-pointedness, jivitendriya, life faculty, manasikara, attention, phassa, vedana, sanya, cetana, ekagata, jivitendriya, manasikara. 7 mental properties rise together with eye consciousness. The aim of the eye consciousness is to see the object. To see the object, this volition, cetana, manages, makes other mental properties to work properly.
Bersamaan dengan kesadaran penglihatan akan muncul 7 kekayaan mental. Apakah yang 7 itu? Mereka adalah pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. 7 kekayaan mental ini muncul bersamaan dengan kesadaran penglihatan. Tujuan dari kesadaran penglihatan ini adalah untuk melihat objeknya. Ketika melihat objek itu, tentu ada kehendak atau cetana. Cetana ini yang memanage, yang mengelola kekayaan-kekayaan mental yang lainnya untuk bekerja atau berfungsi dengan benar. So Cetana, the works, Cetana itself works. At the same time, it encourages other mental properties, for example, phasa, contact, to work properly. So it works itself. At the same time, it leads the other mental properties also. Without his leadership, the other mental properties, for example, phasa and so on, cannot work properly. Because of this, it is compared with monitor in the classroom. So monitor, the student leader, he studies himself. At the same time, he makes other students to study. In other cases also, the working of the Cetana is compared with the general. The general, he himself fights. He himself participates in the battle. At the same time, he makes other soldiers also to fight. He fights himself, at the same time he makes other soldiers to fight. So the working of the general or the work of the monitor in the classroom are similar to the work of the Cetana. So because of this Cetana, every kaya karma, every vachikama, bhava action, mental action, bodily action, all of actions became successful. Without this Cetana, the actions cannot be successful. Cetana ini bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, dia juga memberikan semangat pada atau mendorong pada kekayaan mental yang lainnya. Misalnya pasa atau kontak untuk bekerja. Jadi, dia bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memimpin kekayaan mental yang lainnya untuk bekerja. Tanpa adanya pimpinan dari Cetana ini, maka pasa dan yang lainnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, bisa dibandingkan dengan monitor di dalam kelas. Selain ia belajar sendiri, ia juga mendorong pada yang lainnya untuk belajar. Cetana ini juga bisa digambarkan sebagai seorang jenderal. Seorang jenderal di dalam pertempuran, ia ikut bertempur, tetapi pada waktu yang sama, ia juga memimpin para prajuritnya untuk bertempur. Jadi, ia bertempur sendiri, tetapi juga memimpin yang lainnya untuk bertempur. Seorang jenderal atau monitor itu bisa digambarkan sebagai Cetana. Karena Cetana inilah, maka kaya kama, wajikama, semua bekerja. Semua bisa bekerja dengan sukses. Kalau tanpa adanya Cetana, maka tidak akan bisa terjadi. So it works itself. At the same time, it instigates the other mental properties to get the achievement. So every kusala karma, akusala karma,
wholesome deed and wholesome deed are completed because of the Chetana. Because of this, the Buddha said, Chetanaham bhikkhave kamma vadami. O monks, I say, Chetana is the karma, kusala karma or akusala karma. Jadi ia bekerja untuk dirinya sendiri dan pada waktu yang bersamaan ia juga mendorong pada kekayaan mental yang lainnya untuk bisa mendapatkan pencapaiannya. Jadi semua kusala atau akusala ini terjadi karena cetana. Oleh karena itulah Buddha menyatakan, para biku, cetana inilah yang disebut dengan kama, kusala maupun akusala. So it can be compared with the organizer. So we want to hold some ceremonies. To successfully hold the ceremony, we need to have a good organizer or a good coordinator. This coordinator or this organizer, he works himself. He himself works. At the same time, he encourages, he manages, he organizes the other people to work. So without organizer, without coordinator, such a ceremonies cannot be successful. So Chetana is actually the working of the karma, kusala and akusala karma, the cause of the kusala and akusala karma. Without Chetana, kusala karma or akusala karma cannot be successful. So the Buddha said, Chetana ham bhikkhave kamma vadami. In the sutta also, Vedanam Vedanadaya, Rupam Rupadaya, Senyam Senyadaya. So this is compared with the Yagu Meva Yagudaya, Puva Meva Puvataya, Yagu means a gruya. It makes the Yagu to be Yagu. It makes the gruya to be gruya. It makes cake to be cake. So it makes the feelings to be feeling. It makes a feeling to be feeling means to make the working of the feeling to function properly. Jadi kita bisa membandingkan dengan organizer. Kalau kita ingin mengadakan suatu perayaan atau suatu upacara, agar perayaan atau upacara itu berhasil, maka kita memerlukan seorang yang terampil, seorang yang baik untuk mengorganisirnya. Orang itu selain dia bekerja sendiri, ia juga mendorong, kemudian mengarahkan orang-orang yang lain untuk bekerja. Kalau tanpa adanya koordinasi, maka upacara atau perayaan itu tidak akan mungkin mencapai keberhasilan. Jadi, cetana ini sesungguhnya adalah merupakan bekerjanya kama. Ia yang menyebabkan terjadinya kusala atau akusala kama. Tanpa adanya cetana, maka tidak akan terjadi kusala ataupun akusala. Oleh karena itu, Buddha mengatakan bahwa cetana itulah sesungguhnya kama. Di dalam sutta pun juga dinyatakan demikian. Jadi, cetana inilah yang menjadikan sesuatu sebagai sesuatu itu. Misalnya, ia menjadikan perasaan sebagai perasaan. Di sini artinya adalah ia menjadikan perasaan supaya bisa bekerja, berfungsi sebagaimana mestinya. So, we may explain again about this Sankhara Khanda. For example, this Sankhara Khanda, Sankhara or Chetana has perception, sanya, to complete its task successfully.
this Chetana Sankhara Khanda helps feeling to successfully complete its task or duty. This Chetana or Sankhara helps Vijnana or consciousness to successfully complete his task. It helps each mental concomitants or each mental properties to complete their own tasks properly is called condition. Kita bisa menjelaskan lebih lanjut tentang Sangkara Kanda ini. Di sini, Sangkara ini yang dipimpin oleh Cetana ini membantu misalnya persepsi untuk untuk menjalankan tugasnya dengan berhasil. Sangkara mendorong agar perasaan ini menjalankan fungsinya sebagai perasaan dengan baik. Sangkara Kanda juga mendorong agar Vijnana atau kesadaran ini menjalankan tugasnya secara lengkap. Jadi, ia mempunyai ia mempunyai kekayaan mental lagi sebagai pengikutnya yang juga harus bisa menjalankan tugasnya dengan benar. So, we continue to Vijnana Khanda. What is the Vijnana? Consciousness, the aggregate of consciousness. So what is task of the consciousness? It cognizes bitter, it cognizes sweet, it cognizes sour, it cognizes salty taste, it cognizes no salty taste. So all of the taste is known by the Vijnana. So Vijnana Khanda or Vijnana knows all kinds of the taste. Sayadaw akan melanjutkan tentang Vijnana Kanda. Vijnana ini artinya adalah kesadaran. Sekarang, apakah tugas dari Vijnana atau kesadaran ini? Vijnana ini, dia mengorganisir, mengelola, agar kesadaran ini berfungsi dengan baik. Yaitu misalnya lidah, ya, dia mengorganisir supaya manis terasa manis, asam terasa asam, kemudian juga untuk sentuhan tubuh, kemudian apa yang terjadi dengan hidung, juga cita rasa. Semuanya ini diketahui oleh Vijnana atau kesadaran. Jadi, Vijnana ini mengetahui segala sesuatu tentang cita rasa ini. So the Buddha explained the 5 aggregates. Actually, each 5 aggregates are expounded according to their obvious functions. So for example, when the Buddha explained about the Sanya Khanda, especially the Buddha concentrates on the working of the eyes, to know the blue, to know the red, to know the white. Such a knowing is called, such a perception is called sanya. So, in the working of eyes, the ability of capacity of the sanya khanda is more obvious. We can know what is sanya khanda depending on the colors. So similarly, the task of the Vijnana Khanda is more understandable, more obvious in the working of the tank. According to the tank, the people come to know taste, all kinds of taste, sweet or bitter or sour or whatever it is. So, according to
their obvious function of organs, doors, the Buddha explained those 5 aggregates. Buddha menjelaskan tentang 5 gugus kehidupan ini, dan beliau menjelaskan masing-masing gugus kehidupan ini sesuai dengan fungsinya sendiri. Misalnya ketika Buddha menjelaskan tentang Sanya Kanda. Pada waktu itu Buddha berkonsentrasi untuk menjelaskan tentang persepsi. Pencerapan ini mengetahui tentang warna, apakah itu biru, putih, ataupun hitam. Ini jelas sekali terlihat pada bekerjanya mata. Kemampuan mata untuk mengenali. Sanya Kanda ini akan lebih jelas terlihat pada berfungsinya mata. Mata ini berfungsi untuk bisa membedakan warna-warna. Kemudian untuk winyana kanda ini akan lebih jelas terlihat fungsinya melihat pada bekerjanya lidah. Lidah ini mengetahui segala macam cita rasa, apakah itu manis, pahit, ataupun asam. Jadi, semua ini dijelaskan menurut organ masing-masing, menurut kenyataan dari organ masing-masing. Demikianlah Buddha menjelaskan 5 gugus kehidupan itu sesuai yang jelas pada organ masing-masing. So whatever consciousness arises, perception or consciousness, sanya or vinyana is mind consciousness. Whatever consciousness arises, sanya, vedana, these mental properties are associated. But here the Buddha only showed what is the Buddha only here showed to the Buddha picked up more obvious, more transparent, like a more definite nature of the function of those aggregates. So especially the working of the sanya is more understandable, more clear in the working of the eyes. The working of the Vijnana Khanda can be seen more clearly in the working of the tongue. Jadi, apapun kesadaran yang muncul, apakah sanya, winyana ini adalah pikiran. Kemudian sanya dan vedana, kekayaan mental ini saling berhubungan. Buddha hanya menjelaskan di mana yang lebih jelas atau lebih terlihat sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya, fungsi dari sanya kanda ini akan lebih jelas terlihat apabila kita meninjau dari bekerjanya mata. Kemudian untuk winyana kanda ini, cara bekerjanya winyana kanda ini akan bisa jelas terlihat pada bekerjanya atau berfungsinya lidah. Actually, whatever forms we see, whatever sound we hear, eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, whatever consciousness rise, whatever we know, when we know blue, red, when we know this is bitter or this is sweet. But at the time, actually the 5 aggregates are working together. Sebetulnya, apapun fungsi dari bentuk
Misalnya apakah itu bentuk, misalnya suara, kemudian yang masuk melalui mata, telinga, hidung, ataupun kesadaran, ketika mereka muncul, sesungguhnya itu kesemuanya muncul. Misalnya ketika kita mengetahui melihat warna biru, kemudian kita merasakan apakah itu pahit ataupun manis, pada saat itu sesungguhnya 5 gugus kehidupan ini semuanya muncul. So the nature of the sanya khanda of perception is more understandable in seeing colors. The nature of the vijnana khanda of consciousness is more understandable, more obvious in the working of tongue. Jadi sifat dari sanya kanda ini sesungguhnya akan lebih jelas diketahui dengan pada bekerjanya mata pada waktu melihat warna. Sedangkan wiyana kanda ini bekerjanya akan lebih jelas terlihat pada saat bekerjanya lidah. So what is the point is to understand the 5 aggregates. Now, to understand the 5 aggregates means that we have 5 aggregates. We know life is formed with the 5 aggregates. There is no more than 5 aggregates. There is no less than the 5 aggregates. There is no external ego or Atman or soul except the 5 aggregates. This is the point that people should understand. Sekarang sesungguhnya, apakah tujuan dari memahami 5 gugus kehidupan ini? Kita harus mengetahui 5 gugus kehidupan ini karena kita mempunyai 5 gugus kehidupan. Sesungguhnya tidak ada yang lebih ataupun yang kurang dari 5 gugus kehidupan ini. Juga tidak ada atma ataupun yang lainnya. Sesungguhnya hanya ada 5 gugus kehidupan ini saja. So according to the text that we heard many times, Rupa Khanda, Vedana Khanda, Sanya Khanda, Sankhara Khanda, Vijnana Khanda, but we don't know them actually. We don't know them really. We don't know those 5 aggregates that exist in our day-to-day life. We don't know. So if we don't know those 5 aggregates, how can we remove the idea of Atman or soul from our mental process? Sesuai di dalam teks, kerap kali kita melihat rupa kanda, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Tetapi pada saat itu, kita belum sampai pemahaman yang mendalam. Kita belum tahu apa sesungguhnya mereka itu. Apabila kita tidak bisa mengetahui mereka di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka bagaimana kita bisa menyingkirkan 5 gugus kehidupan ini? Bagaimana kita bisa mencabut gagasan tentang Atma? So here is one important information about this, the working about the three points.
So we have three important terms. So Sanjanadi perceives. This Sanjanadi perceives means a Sanyakanda. Vijanadi cognizes. Pajanadi understands. Ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang 3 itu yang pertama adalah memahami, merasakan, sanjanati, kemudian yang kedua adalah wijanati atau mengorganisir, dan yang ketiga adalah pajanati atau memahami. So Sanyakanda also knows, Vijnanakanda also knows, Panya also knows, but the ways they know are different to each other. Jadi sesungguhnya Sanyakanda, Vijnanakanda, semuanya itu mereka juga tahu, mengerti. Tapi pemahaman atau pengetahuan mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. So Sanyakanda knows object, Vijnanakanda also knows object, Panya also knows object, but the way they know is varied or different. The Sanjanadi means the Sanyakanda. Vijanadi, Vijnanakanda, Pajanadi, Penya. So according to these explanations, the commentator give us simile examples. The knowing of the Sanyakanda perception is similar to the child's knowing. The knowing of the Vijnanakanda is similar to the knowing of villager. The knowing of the Panya is similar to the knowing of goldsmith. Sanyakanda juga mengetahui objeknya. Vijnana juga mengetahui objeknya. Panya juga mengetahui objeknya. Tetapi pengetahuan mereka sungguh berbeda. Di dalam kitab komentar ada menyebutkan tentang penjelasan ini. Kitab komentar mengatakan bahwa tahunya Sanyakanda itu adalah seperti waktu. Kemudian tahunya Wijanati itu mengorganisir adalah seperti penduduk desa. Sedangkan tahunya Pajanati adalah seperti tukang emas. So we put the coins, according to the simile, according to the example given by the commentator, there are gold coins in the plate. At the time, 3 people are standing and looking to the gold coins. 3 people are, who are they? The child, the villager, the goldsmith. Sekarang kita akan menempatkan poin-poin tadi ke dalam suatu perumpamaan. Jadi perumpamaan ini adalah kita bandingkan, kita gambarkan di piring itu ada koin emas. Kemudian ada 3 orang yang memandang koin emas itu. Mereka adalah anak, kemudian penduduk desa, dan tukang emas. There are coins, gold coins, for example, in the table. These gold coins are seen by the child, villager, and the goldsmith. But the way they see, the way they understand, the way they know those coins are different. According to the child knows only the color, only the appearance of the gold coin. According to the villager, according to the child, he knows only the appearance, color of the gold coin, but he doesn't know it is valuable or not valuable. He doesn't know. Tentang koin emas itu, misalnya diletakkan di meja. Kemudian koin emas itu dilihat oleh seorang anak, penduduk desa, ataupun tukang emas.
Cara mereka mengetahui itu berbeda. Anak kecil tadi mengetahui hanya dari warnanya atau tampilannya saja. Kemudian penduduk desa itu hampir seperti anak itu, dia juga hanya tahu dari penampilannya saja. Tetapi dia tidak tahu seberapa berharganya koin emas tadi. So villager knows the appearance, the color of the gold coin. At the same time, he knows how much it is, how valuable it is. He knows with this money, with this gold, he can buy many things. He can buy houses, properties. Penduduk desa itu mengenali penampilan dari koin emas itu, mengenali warnanya juga. Dan dia tahu bahwa koin emas itu adalah sesuatu yang berharga. Ia mengetahui bahwa dengan koin emas itu ia bisa membelanjakan untuk banyak barang. Misalnya ia bisa membelanjakannya dengan rumah ataupun harta yang lainnya. So according to the goldsmith, he knows appearance of this gold coin. He knows its color. He knows how much it is. But he knows more than these two people previously mentioned. He knows this gold, where this gold coin is made, where this jewel is made, who makes this gold coin. So this is whether it is genuine or false, he knows. Sekarang dari tinjauan tukang emas itu. Tukang emas ini tahu penampakan dari koin emas itu. Ia juga mengenali warnanya. Ia juga mengetahui berharganya koin emas itu. Tetapi pengetahuan atau cara ia tahu adalah jauh lebih daripada dua orang yang disebutkan tadi. Ia tahu misalnya koin emas ini dibuat di mana dan siapa yang membuatnya. Dan ia tahu apakah ini koin emas palsu ataupun tidak. The knowing the object of the sanya is similar to the way the chime knows. Knowing the object of the vinyana is similar to the knowing of the village man. The knowing of the banya, the knowing object of the banya, wisdom is similar to the knowing of the goldsmith. So, according to these three sanya khanda, vinyana khanda, and the banya, according to the sanya khanda only knows only the just object's color, a white color, yellow color, red color. It doesn't know more than. According to the Vijnana Khanda knows appearance of the color of the object. At the same time, it knows anicca lakkhana, dukkha lakkhana, anatta lakkhana, also known by the Vijnana. So Vijnana knows the color. According to the Vipassana, it can know anicca lakkhana, dukkha lakkhana, anatta lakkhana also. According to the Panya is not only knows anicca lakkhana, dukkha lakkhana, anatta lakkhana, but also can penetrate, can realize Maggaphala Jnana also. Jadi menurut tukang emas, ia mengetahui penampilannya. Nah, maaf ini tadi sudah saya baca. Jadi pengetahuan atau pemahaman ini hanya mengetahui objeknya itu seperti pengetahuannya terhadap yang pada anak-anak, pengetahuannya seperti pada anak-anak.
Kemudian kalau winyana, cara dia mengetahui adalah seperti penduduk desa. Sedangkan panya itu mengetahui seperti pengetahuan yang dimiliki oleh si tukang emas. Jadi menurut yang tiga ini, kalau sanya ini hanya mengetahui sebagai objeknya saja, apakah dia itu merah, kuning, atau yang lainnya. Tetapi dia tidak mengetahui lebih lanjut dari yang itu. Sedangkan winyana itu bisa mengetahui penampilannya, mengetahui objeknya. Ia juga mengetahui adanya anatta lakana, dukkha lakana, dan anicca lakana, dukkha lakana, dan anatta lakana. Ini juga diketahui oleh winyana. Winyana pun mengetahui akan warna. Pada penggambaran pada mereka yang mempraktekkan vipassana, mereka ini mengetahui tentang adanya anicca, dukkha, dan anatta lakana. Kalau panya itu tidak hanya mengetahui, tidak hanya sekedar mengetahui adanya anicca, dukkha, dan anatta lakana, tetapi dia juga bisa menembusnya untuk bisa menembus magga dan pala. So now I need to recite the commentary explanation. Later, some people may be confused about that. This is from the Kajaniya Sutta commentary from the Sayutta Nikaya. Vasanya ajada buddhi dharakasa kahabana dasana viya niladi vasena aramana matta mewa janati vinyanam gamika purisasa kahabana dasana viya Niladi vasena aramana pi janati anicchadi vasena lakkhana pati vedampi papeti panya mahahirinyikasa kahabana dasana viya niladi vasena aramana pi janati anicchadi vasena lakkhana pati vedampi papeti Usakitawa mega patu bhavanti papeti. Okay, we continue to the next point. According to this 5 aggregates, according to this section, the Buddha pointed out anatta lakkhana. Sunyata and sunyata lakkhana. Sunyata and sunyata lakkhana means anatta lakkhana. Now the Buddha continues to explain dukkha lakkhana. According to the dukkha lakkhana, what is explained by our Buddha is Tadara Bhikkhave Sutta Ariya Savaka Iti Pari Sanchekati Ahanko Edarahi Rupena Kajami Adidam Baham Adana Ewa Meva Rupena Kachi Sayatam Edarahi Pachopanena Rupena Kachami Ahejiwa Kopan Anagadan Rupam Abhinandeya Anagadam Baham Adana Ewa Meva Rupena Kajaya Sayata Edarahi Pachopanena Rupena Kajamiti. Jadi tadi Yang Mulia Sayadaw telah membacakan naskah dari Kajaniya Sutta Samyutta Nikaya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas pada mereka yang memahami. Sayadaw melanjutkan, menurut 5 gugus kehidupan ini, di bagian ini Buddha menunjukkan tentang anatta lakkhana, kemudian sunyata lakkhana. Lalu Buddha melanjutkan tentang dukkha lakkhana. Dukkha lakkhana ini dijelaskan oleh Buddha seperti tadi yang telah dibacakan oleh Sayadaw dalam bahasa Pali. So Ahanko Edarhi Rupena Kajami. The name of that sutta is Kajaniya Sutta. In the beginning of the sutta, I had explained. Ahanko Edarhi Rupena Kajami. I am consumed, devoured
engulfed by the form. Aham kajami, I am consumed. I am consumed by the rupa. I am consumed by the vedana. I am devoured by the perception. I am devoured by the consciousness. It is now I am devoured by the form and the feeling and the five aggregates. In the past also I am devoured, I am consumed, I am engulfed by those five aggregates. If I were to seek delight in the future forms, future feelings, future perceptions, then I will be consumed those five aggregates again. I will be consumed again those feelings, perceptions, hallucinal formations, consciousness forms. Nama dari sutta tadi adalah Kajaniya Sutta. Di awal, Yang Mulia Sayadaw sudah menjelaskan bahwa di sutta itu dinyatakan bahwa saya ini terlibat dengan bentuk atau rupa. Kemudian saya ini terlibat dengan vedana, saya ini terlibat dengan pencerapan, sanya, kemudian terlibat dengan bentuk pikiran dan terlibat dengan kesadaran. Di dalam kehidupan yang lalu, saya terlibat oleh keadaan-keadaan itu, 5 gugus itu, kemudian juga kalau di masa yang akan datang, saya menyukai keadaan itu, maka saya akan tergilas lagi dengan 5 gugus kehidupan itu. So like as I told you, explained to you in the previous weeks, in the beginning of the Dhamma talk, this paragraph, this Kijami, explains dukkha lakkhana. This Kijami also actually not their word, it is a figure of speech. So in the commentary, it explains as when you wear very bad clothes, very rough clothes, because of wearing very dirty clothes, very rough clothes, you feel uncomfortable. You feel not convenient. You feel miserable. At that time, people used to say, "Oh, I am eaten by, I am consumed by, I am tormented by this bad clothes." Seperti yang sudah Sayadaw jelaskan sebelumnya, di dalam paragraf ini, di dalam alinea ini dijelaskan tentang dukkha lakkhana. Bukan karena kata-kata ataupun ucapan. Di sini dikatakan bahwa misalnya seseorang mengatakan bahwa dia mengenakan baju yang jelek, yang kasar, sehingga terasa tidak nyaman, menyiksa, menimbulkan penderitaan. Orang ini mengatakan bahwa ia tersiksa. So the form eats you, eats us. The feeling eats us. The feeling consumes us. Perception consumes us. Hallucinal formation consumes us. Consciousness consumes us, eats us, engulfs us, devours us. So all of these was indicate characteristic of suffering of dukkha lakkhana. So what is dukkha? Dukkha is upada vaya pati pilanatina. Upada vaya, upada rising, vaya is disappearing, rising and disappearing. Every moment, the process of consciousness, the process of the matter, our physical body, our mental process, nama and rupa. Nama is the consciousness, mind. Rupa is the physical body. Those mind and physical body are rising and disappearing every moment.
within a blink of eyes, within the moment of the snapping finger, thousands, hundred thousands, millions, billions of mind, consciousness, and the rupas are rising and disappearing. Such a rising and disappearing is seen by the meditation practitioner. Every moment we cannot take rest. We cannot take rest. The form also every time changing. Feeling also changing all the time. Perception is also changing all the time. We don't see any refuge, any shelter, any place to take rest. When the meditation practitioner, the yogi, when he sees such a rising and disappearing without stopping continuously all the time, then he understands, oh, this is a dukkha. This is a suffering. Every time, every time. So the rupa nama, like when we samajita pasarita, samajita pasarita, sometimes we bend our hand. Sometimes we stretch our hand. The nama and rupa in the bending moments, when you bend your hand, the nama and rupa, they disappear at the moment. They doesn't reach to the time of the stretching your hand. Misalnya dari masing-masing itu, dari bentuk itu, kita terperangkap. Kemudian juga perasaan kita terperangkap. Pencerapan kita terperangkap juga. Bentuk-bentuk mental kita terperangkap. Demikian juga dengan kesadaran kita juga terperangkap. Semua ini kemudian, semua ini menunjukkan adanya dukkha lakkhana. Dukkha ini atau penderitaan ini muncul dan lenyap di setiap saat. Baik proses itu adalah proses fisik maupun proses mental, nama ataupun rupa. Nama itu adalah batin, kemudian rupa adalah fisik. Mental dan fisik ini, batin dan jasmani ini, muncul dan lenyap di setiap saat yang sangat beruntut. Bahkan tidak ada waktu sela dalam kejapan mata ataupun jentikan dua jari. Muncul miliaran atau triliunan kesadaran yang mereka itu muncul kemudian lenyap. Seorang yogi bisa melihat ini di setiap saat. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Perasaan selalu berganti. Sanya selalu berganti. Di sana tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk bernaung, untuk beristirahat. Yogi melihat, meditator melihat bahwa ini selalu muncul kemudian lenyap seketika. Ia memahami adanya dukkha atau penderitaan. Di setiap saat, kadang-kadang misalnya ketika ia menekuk ataupun meregangkan tangan, ini adalah nama, kombinasi dari nama dan rupa. Ketika menekuk, itu adalah kombinasi nama dan rupa. Dan ini, proses ini berakhir tidak sampai pada saat tujuan terakhirnya. So here, the word kejami means tormented by the rising and disappearing. Di sini tadi artinya adalah disiksa oleh keadaan muncul dan lenyap.
So when someone understands present form tormented us with the rising and disappearing, in the past also this form, this rupa consumes us. In the future also, if we have delight, if we have pleasure in those forms, we will be consumed, those rupas. If someone understands such a dukkha lakkhana, then he doesn't find any delight in the future form. At the same time, he is indifferent to the past form. At the same time, he is practicing cessation of the rupa. He is practicing for the non-attachment to the rupa. He is practicing the reversion towards the present form. Jika seseorang memahami bahwa bentukan yang ada sekarang ini selalu disiksa oleh keadaan muncul dan lenyap. Kemudian di masa yang lampau pun juga tersiksa oleh muncul dan lenyap. Untuk masa yang akan datang pun, jika kita menyukai atau menyenangi hal itu, kita juga akan terlibas oleh rupa. Orang menjadi mengetahui dukkha lakkhana. Ia menjadi tidak menyukai bentuk-bentuk masa yang akan datang. Ia juga tidak terkecoh pada bentuk masa yang lalu. Kemudian ia mempraktekkan untuk bisa mengakhiri rupa, ia mempraktekkan vipassana dengan mengamati bentuk sekarang. So here, because our Dhamma talk should be over soon, but before I finish my Dhamma talk, and now it is important to explain these Pilanatha and the Sankatata Santapatha Viprinamata, the four meanings of the Dukkha Satya. Briefly, I need to explain to you. Sebelum Yang Mulia Sayadaw mengakhiri ceramah Dhamma ini karena keterbatasan waktu, Sayadaw akan terlebih dahulu menjelaskan 4 hal yang penting ini. So we translate, Pilanatha is oppressed. Jadi Pilanatha maksudnya ini adalah ditekan. Sankatata is conditioned. Sedangkan Sankatata artinya adalah terkondisikan. Santapata is burning. Sedang Santapata adalah terbakar. So Viprinamata is a change. Sedangkan Viparinamata adalah perubahan.
These three characteristics is connected to the Pilanata. Tiga ciri-ciri yang di bawah ini itu berhubungan dengan Pilanata. So the main characteristic of the Dukkha Satya is Pilanata, oppress. So here the explanation goes how this Dukkha Satya, how this Dukkha oppress us, torment us, is explained by the three words: condition, burning, and the change. Jadi tadi itu adalah tiga ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri utama dari dukkha adalah menekan. Ya. Kemudian bagaimana dia menekan? Ini dia menekan karena terkondisi oleh dukkha, kemudian juga oleh terbakar dan oleh perubahan. So as a layman or as a Puthojana people, as we are ordinary people, as ordinary people, we want to be rich, we want to be successful, we want to be famous. So we put, we read, we write our aims, our goal. So this is the way the people respond to in the daily life. Sebagai seorang biasa, sebagai seorang umat awam, sebagai putujana, kita mau menjadi kaya, berhasil, ataupun terkenal. Kemudian kita menuliskan tujuan kita ini. Ini adalah bagaimana orang biasa merespon, menanggapi di dalam kehidupan sehari-hari. So to be famous or to be rich or to be successful, we work very hard. Like to be successful person is very difficult. We work hard from morning to the evening, from night to the morning. Many hours we work to achieve our goal. It is called conditioned or sankatata. Untuk menjadi kaya ataupun sukses, seseorang harus bekerja sangat keras. Mencapai kesuksesan itu adalah memang sulit. Seseorang harus bekerja dari pagi sampai malam, kemudian dari malam sampai pagi. Untuk bisa mencapainya, itu adalah suatu kondisi. So after reaching, after attaining our goal or our achievement, at that time, we don't want to lose it. We protect it. We don't want someone to steal it from us. We worry it. We make it last a long time. That is called Santapata. When we lose it also, at that time, we cry, we weep, we are sorrowful, we feel miserable. It is also called Santapata. Kemudian setelah kita berhasil mencapai tujuan kita, pada saat itu kita tidak ingin kehilangannya, tidak ingin kehilangan. Kita ketakutan jika apa yang sudah kita peroleh itu misalnya dicuri. Kemudian kita merasakan cemas, ya, dan kita menginginkan apa yang dimiliki itu bisa bertahan lama. Ini adalah Santapata. Kemudian pada waktu kita kehilangan apa yang dimiliki, kita berduka, kita menangis, kita bersedih. So even though we can protect our property, our success, we can keep our life a long time, but finally, everyone face death or old age or death. This is called Viprinamata.
Meskipun kita bisa melindungi atau menjaga harta dan keberhasilan kita, kemudian kita juga bisa mempertahankan kehidupan kita untuk waktu lama. Tetapi akhirnya pasti akan menjadi tua dan akan mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan viparinama. So viparinamata, according to the viparinamata, we have to face the change. According to the Sandapata, we make ourselves associate with the worries, sorrow, delight, the kilesas. According to the Sankatata, we make something happen, we condition something to happen. To make something happen, we make a lot of effort. So in the day-to-day life, it is called Sankatata. So even in our daily life also, we can understand how this dukkha oppress our life, how this dukkha torment us. Such a torment, such an oppression is called kicchami. I am consumed, I am engulfed, I am devoured by the form, by the feeling, by the perception, by the volition and formation, by the consciousness. Because of this kajam, according to this word kajami, we are devoured. So it is called, the sutta is called Kajaniya Sutta. Viparinamata, kita menghadapi perubahan-perubahan. Kemudian Santapata, ini yang menjadikan kita cemas, gelisah, dan menderita karena adanya kilesa. Kemudian Sankatata, ini mengkondisikan kita untuk terjadinya sesuatu. Kita mengerahkan usaha di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengenali duka atau tekanan ataupun siksaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah makanya disebut dengan gacami. Saya menjadi terlibat, tergulung oleh bentuk, oleh perasaan, oleh pencerapan, oleh bentuk-bentuk mental, dan oleh kesadaran. Karena bekerjanya kajani. Oleh karena itulah sutta ini disebut dengan Kajaniya Sutta. So now Anatta Lakkhana, Dukkha Lakkhana. After the Dukkha Lakkhana, Anicca Lakkhana also explained in the sutta. Yara Anicca and Dukkha. Yara Dukkha, Tara Anatta. Whatever impermanence is a dukkha, whatever dukkha is anatta. So this sutta explains us to understand anatta lakkhana and dukkha lakkhana and anicca lakkhana. If we understand our life is tormented by the dukkha, at the same time there is no one or no man or no woman, no self, no ego, anatta lakkhana. Based on that knowledge, if we practice insight meditation, vipassana meditation, according to this vipassana meditation, if you practice again, finally you will attain Magga Jnana and Phala Jnana. Through the Magga Jnana, Phala Jnana, the people can realize Nirvana. Sekarang anatta, kemudian dukkha, juga anicca telah dijelaskan. Apapun yang selalu berubah anicca itu menimbulkan dukkha atau penderitaan. Kemudian dukkha ini terjadi karena anatta. Di dalam sutta ini dijelaskan bahwa untuk mengetahui anicca
mengetahui anatta, dukkha dan anicca lakkhana. So, Dalam sutta ini dijelaskan tentang anatta, dukkha dan anicca lakkhana. Kalau kita mengetahui bahwa kehidupan kita ini disiksa oleh penderitaan, bahwa sesungguhnya tidak ada pria atau wanita, juga tidak ada ego, maka berlandaskan itulah kita kemudian mempraktekkan meditasi vipassana. Dari meditasi vipassana yang kita praktekkan lagi dan lagi, kita akan mendapatkan magga nyana dan pala nyana. Dan melalui magga dan pala nyana itulah kita akan mencapai nibbana. so even though there are some two paragraphs remain to explain, but now this explanation I give you in this two times is enough for your meditation practice. These two explanations, 2 times of explanation will give you some help for your insight meditation practice. May all beings be healthy. May all beings attain nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu. Meskipun masih tersisa 2 alinea, tetapi Sayadaw menyatakan bahwa dengan penjelasan yang telah beliau berikan selama 2 kali ini adalah telah mencukupi bagi Anda semua untuk mempraktekkan meditasi. Penjelasan Sayadaw ini cukup memberikan bantuan bagi Anda untuk mempraktekkan meditasi. Sayadaw berharap semoga Anda semua berbahagia dan sehat, dan semoga Anda semua mencapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, thank you so very much, Sayadaw, for delivering this wonderful Dhamma talk, Sayadaw. We do hope that it will really encourage us to practice Vipassana meditation more and more. And finally, by your guidance, by Sayadaw guidance, may we all be able to achieve the Magga Pala Nyana, Sayadaw. Thank you so very much, Sayadaw. Sadhu, sadhu, sadhu. And also, thank you very much, Sayadaw, for allowing me to be your interpreter, Sayadaw. Okay, now you're welcome. So now we share our merit to all beings. Yes, Sayadaw. Okay. Yeah, we will share our merit, Sayadaw. I will assist. Saya could Okay. proceed to lunch. Yeah. Okay, Sayadaw. Sally, you say yes. You say. Yes, Sayadaw. Please, Sayadaw. We will share the merit, Sayadaw. Okay. So you read, you share merit, or I will do it. Sayadaw, please, Sayadaw, please lead us, Sayadaw. Okay. Sabbe satta. Sabbe satta. Awera hontu. Awera hontu. Abhya beja hontu. Abhya hontu. Aniga hontu. Aniga hontu. Sukhi. Adanam. Pariharandu. Imaya. Dhamma patipatiya. Chara. Maranamha. Parimokchaisama.
idam Idam. punya bagam Punya. Bagam. sabah sedanan Sabah. Satanang. dema Dema. bajema Dema. sadu Sadu. sadu sadu